Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Ibu Tri Dia. Saya absen 11 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya, saya di sini akan mengerjakan tugas video atau self study atau belajar secara mandiri. Oke, yang pertama kita oke. Tugasnya yaitu buat soal reading TOEFL ITB 7 soal tanpa kunci jawaban. Reading. Oh, ini. Kita yang pertama, what is the main idea of the passage? Ide pokok dari waktu universitas. Yang A, the popularity of digital platform. B, the benefits and challenge of online education. C, the importance of traditional classrooms. D, the role of instructors in universities. Jawabannya mungkin yang B. Jawabannya yang B, the benefits and challenge of online education. Karena teks ini membahas dua sisi pendidikan online. Yang pertama itu keuntungannya yaitu fleksibel dan mudah diakses. Terus yang kedua, tantangannya yaitu kurang interaksi langsung langsung. Soalnya ini kan kelas online, jadi kemungkinan interaksinya kurang. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu according to the passage, online courses are especially beneficial for yang pertama, yang A, university pro professors. Yang kedua, school students. Yang C, working adults and people in remote areas. D, students who prefer classroom learning. Jawabannya kemungkinan C, working adults and people in remote areas. Karena pada paragraf pertama itu disebutkan secara jelas bahwa pembelajaran online sangat bermanfaat bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil karena keterbatasan akses ke kampus. Ini. Online learning is especially beneficial for working adults and individuals living in remote areas who might not have easy access to campus facilities. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu the word accessible in paragraph 1 is closest in meaning to um, affordable, nggak mungkin, feasible, boleh, difficult, advanced. Kemungkinan jawabannya yang B, available. Karena kata accessible itu berarti mudah dijangkau atau tersedia. Oke, kita lanjut soal yang keempat. What problem of online education is mentioned in the second paragraph? Masalahnya di paragraf yang kedua yaitu coba kita lihat.
different interaction which my ini jawabannya yang pertama him tuition fees yang B limited course option yang C large of direct interaction yang D short course duration. Kemungkinan jawaban misalnya yang C lack of direct interaction karena pada paragraf yang kedua ini menyebutkan salah satu masalah utama pembelajaran online atau daring itu kurangnya interaksi langsung antara antara mahasiswa dengan dosennya, sehingga feedbacknya menjadi terbatas. Kemudian selanjutnya soal yang kelima, the press the press self-discipline di paragraf kedua refers to the ability to yang A. Study independently and manage time. Yang B. Communicates effectively. Yang C. Use digital technology. Yang D. Work in groups. Paragraf self-discipline. Kemungkinan besar jawabannya yang A. Study independently and manage time. Karena self-discipline itu berarti kita itu mampu mengatur diri sendiri termasuk termasuk belajar mandiri. Belajar mandiri juga sih. Kayak kita harus mengatur waktu. Soal yang keenam, what does the passage suggest about the digital divide? Yang A, it affects only instructors. Yang B, it is no longer a serious issue. Yang C, it can prevent some student from learning online. Yang D, it improves online education quality. Mhm. Kemudian jawabannya yang what does digital jawabannya ini soalnya can prevent jawabannya C, it can prevent some students from learning online karena teks di atas teks ini menjelaskan bahwa tidak semua mahasiswa memiliki internet sehingga menghambat partisipasi mereka dalam pembelajaran online. Selanjutnya, soal ketujuh atau yang terakhir. Which of the following best describes the author's opinion about online education? So, use the with traditional education. Nah, ini. As a result, some educators argument online education solved complement rather than replace traditional classroom instruction. Nah, kemungkinan besar jawabannya yang C. It should be used together with traditional education. Kenapa? Karena di paragraf terakhir ini disebutkan bahwa pendidik berpendapat
Berpendapat pembelajaran online itu sebaiknya saling melengkapi, bukan menggantikan tatap muka. Sehingga kalau pelajaran online, kemungkinan harus paham. Selanjutnya, coba kita lihat kunci jawabannya. Hmm, What, what, what's the mind? Oh, B. The benefit and challenge of online education. Paragraf pertama membahas kelebihan online education. Paragraf kedua dan ketiga membahas tantangan dan keterbatasannya. Jadi itu cuma adalah manfaat dan tantangan beragam. Oke. Yang kedua, according to the basic online course are especially beneficial for working groups. Disebutkan secara bareng-bareng bahwa online learning bersama. Yang ketiga, the word accessible in paragraph 1 is closed in the meaning to of kata accessible itu mudah dijangkau terhadap apa yang pada yang keempat, what problem of online education is mentioned in the second paragraph. Lack of direction interaction. Yang kelima, the praise self-discipline in paragraf 2. Di paragraf 2, first study, belajar sendiri. Ya, belajar sendiri sih. Selanjutnya, what does the physics Kemudian paragraf ketiga. Hmm, ya. Kemungkinan itu, Pak, dari saya bila ada salah kata atau perkataannya tidak berkenan. Karena saya di sini juga masih belajar, Pak. Kemungkinan kalau saya ada pengucapan dalam bahasa Inggris salah atau melenceng, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis kan iki?